Terkadang seseorang menjadi tidak peduli bukan karena ada orang lain, melainkan karena terlalu sering diabaikan dan disepelekan. Dan yang paling menyakitkan adalah ketika kamu tidak menyadarinya. Di pagi hari, Wulan baru saja tiba di kantor. Wajahnya terlihat sangat kesal. Rasa kesalnya masih tertuju pada seseorang yang selama ini dekat dengannya. Saat rapat sebelumnya, ia ditegur oleh semua orang di ruang itu. Dan orang itu yang biasanya selalu berada di pihaknya tidak membelanya sama sekali. Bahkan, tanpa disangka, ia ikut menyudutkan Wulan di hadapan yang lain. Tapi itu cuma di pikiran Wulan saja. Ketika Wulan berjalan menuju mejanya, ia tidak sengaja berpapasan dengan laki-laki itu. Namanya Kevin. Wulan tahu, biasanya Kevin akan segera meminta maaf. Entah dengan senyum kecil, kata-kata penenang, atau sekadar sikap yang membuat Wulan merasa dipahami. Namun hari ini berbeda. Kevin tidak mengatakan apapun. Tidak ada senyum, tidak ada sapaan, dan tidak ada kata maaf yang selama ini selalu Wulan dengar. Kevin hanya melewati Wulan begitu saja. Wulan terhenti sejenak. Kenapa dia melewatiku begitu saja? Padahal sebelumnya, Wulan sudah berniat bersikap dingin dan marah pada Kevin. Namun sikap Kevin yang tiba-tiba berubah justru membuatnya kehilangan arah. Marahnya terasa menggantung, tidak tahu harus ditujukan kemana. Sesampainya di meja kerja, Wulan mencoba fokus, tetapi pikirannya terus kembali pada kejadian tadi. Tangannya bergerak di atas keyboard, namun pikirannya melayang. Saat Wulan masih larut dalam lamunan, Kevin tiba-tiba menghampiri mejanya. Wulan menegakkan tubuhnya, tetap memasang wajah dingin dan menahan emosi. Akhirnya dia datang juga. Pasti dia akan meminta maaf seperti biasanya. Tapi untuk kali ini, aku tidak akan memaafkanmu dengan mudah. Apalagi waktu tadi, dia tidak menegurku. Bahkan tidak tersenyum sama sekali padaku. Ucapnya dalam hati. Namun Kevin hanya meletakkan beberapa berkas di atas meja. Ini berkas yang harus kamu pelajari. Tanpa menunggu jawaban, Kevin langsung pergi. Wulan menatap berkas itu, lalu memandang punggung Kevin yang menjauh. Ia terdiam. Kebingungan itu kembali menguat, bercampur dengan perasaan asing yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kenapa dengannya? Sikapnya benar-benar berubah. Dia sangat-sangat menyebalkan. Sore hari, Wulan meninggalkan kantor dengan perasaan yang masih bercampur aduk. Bingung, marah, dan lelah jadi satu. Sepanjang perjalanan pulang, pikirannya terus kembali pada sikap Kevin yang dingin dan asing. Sesampainya di rumah, Wulan membuka pintu dan berkata pelan, Aku pulang. Tidak ada jawaban. Yang terdengar justru suara ayah dan mamahnya yang sedang berdebat di ruang tengah. Nada suara mereka meninggi, saling memotong, seolah tidak menyadari kehadiran Wulan. Wulan menghela napas panjang. Wajahnya semakin kesal. Berantem lagi. Aku pulang kerja ingin tenang dan istirahat. Apa gak bisa ya? Tanpa menghiraukan mereka, Wulan berjalan menuju kamarnya. Menjatuhkan tas ke kursi, lalu merebahkan tubuh di atas tempat tidur. Matanya menatap langit-langit kamar yang terasa lebih sunyi dibandingkan rumah itu sendiri. Namun ketenangan yang ia cari tidak datang. Pikiran Wulan kembali melayang ke kantor. Ke lorong itu. Ke sikap Kevin yang dingin. Wajahnya yang datar saat meletakkan berkas di atas meja. Wulan memejamkan mata, tapi bayangan Kevin justru semakin jelas. Hari ini benar-benar terasa melelahkan dan juga menyebalkan.